Nampak kan ya, Bu Met? Clear, bagus. Clear. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali yang insya Allah kita meniatkan bersama-sama lillahi ta'ala dan untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Kalau kemarin kita memposisikan sebagai seorang anak yang punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dan pada kesempatan kali ini, siapapun kita, pasti kita adalah anak manusia yang punya orang tua, dan bisa jadi kita pun juga adalah orang tua manusia yang anak-anak kita adalah juga anak manusia yang Allah Subhanahu wa taala sengaja menjadikan nabi kita dari jenis manusia, karena dengan Nabi Muhammad sebagai sosok manusia bisa aplikatif. Kapankah kita sebagai seorang anak punya adab kepada orang tua? Kapankah kita sebagai orang tua kita pun punya adab-adab yang diajarkan sebagai seorang orang tua ya kepada anak-anak kita. Dan banyak sekali sudut pandang fikih berkaitan dengan parenting, hak anak. Ya, dan pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk melihatnya dari sudut pandang yang lain, yang artinya sekedar sebuah cermin, sebuah evaluasi. Tidak hanya kita sebagai seorang ibu, tapi beberapa hadis-hadis yang saya kumpulkan dalam kitab Adabul Mufrad untuk mengevaluasi juga sosok suami kita sebagai seorang ayah. Ya, bagaimanakah semestinya seorang ayah memberikan haknya kepada si anak. Karena ini anak bersama, anak yang menjadi ya kebanggaan dan amanah yang dititipkan oleh Allah tidak hanya kepada ibunya, tapi juga kepada ayahnya. Walaupun nanti secara hukum fikih akan ada skup tanggung jawab yang dibedakan antara ayah ya dengan ibu. Ya, itu sudah banyak dibahas ya, peran ayah dan peran ibu. Tapi dalam kesempatan kali ini kita mencoba untuk mengkombinasikan agar jika suami kita belum memenuhi haknya sebagai seorang ayah, berharap kitalah sebagai seorang istri yang punya peran untuk mengingatkan dengan pola asah, asih dan asuh agar anak ini tidak kehilangan ayahnya, agar anak-anak kita tidak tumbuh ya hanya dengan sebatas kasih sayang seorang ibu. Ya, jangan sampai judul yang pernah disebutkan oleh siapa ya, seorang pemerhati keluarga ya, Pak Cahyadi, ya, negeri tanpa ayah. Ya, karena apa? Karena anak ini ya, seorang anak ya hanya dibebankan bagaimana besarnya dalam pengasuhan seorang ibu. Ya, ilmu-ilmu parenting banyak digeluti dan digemari oleh seorang ibu, tapi tidak didukung oleh seorang ayah. Nah, jangan sampai negeri ini, anak-anak ini akan menjadi negeri ya tanpa ayah. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan antara apa definisi itu kan? Tunggu. Saya lupa ganti ininya apa desainnya. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita harus paham siapakah yang disebut dengan anak, karena nanti
ketika kita berhadapan dengan teori anak versi PBB, kita tidak akan membuat jadi kacau gitu. Ya, kita tidak akan membuat jadi kacau. Ini gimana sih ngilangin biar gak ada ininya? Ini ya, dihapus ya. Coba. Ya. Kalau menurut PBB, bukankah seorang anak itu dibatasi ketika dia berumur 0 sampai 18 tahun? Ya, itu menurut PBB. Jadi, kalau anak-anak itu belum berumur 18 tahun, maka disebut dengan anak-anak. Tapi kalau dia sudah berumur 18 tahun, dia disebut dengan dewasa yang dia punya tanggung jawab sendiri dalam kehidupannya. Nggak heran kalau di Indonesia jika diadopsi anak itu 0 sampai 18 tahun, kita agak kewalahan karena banyak sekali kasus kriminal yang dilakukan oleh anak-anak yang bisa jadi umurnya 13 tahun, 14 tahun. Ya, itu kriminal yang sadis yang akhirnya tidak bisa diberlakukan efek jerah. Karena dianggap ya ini adalah masih anak-anak yang tidak boleh diperlakukan dengan hukum dewasa. Nah, terlepas dari itu semua, ya kita hanya mencoba untuk mengantisipasi agar usia anak-anak kita baik dari dini sudah dipersiapkan dengan usia pertanggungjawaban. Ya, dia mengenal Allah sebagai Tuhannya, dia mengenal nanti ya alam akhirat sebagai alam pertanggungjawabannya. Dengan demikian, kapanpun, dimanapun, usia berapapun, anak-anak kita menjadi anak yang bijak, anak yang benar-benar punya emosional, IQ dan EQ yang tinggi, ya, yang itulah kita harapkan menjadi masa depan yang baik, ya, tidak hanya untuk keluarga kita, tapi juga untuk masyarakat kita. Nah, berangkat dari situ, mari saya sekedar ulangi kembali, mungkin ini pernah kita bahas waktu ada pertemanan ya, bahwa yang namanya anak di dalam Islam itu akan dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Jika dilihat dari rentang kehidupan sebagai manusia, kapanpun, dimanapun, tetap ya dia disebut sebagai waladun, anak manusia. Jadi kalau disapa sebagai waladun, anak manusia, tidak terikat dengan usia. Ya, karena siapapun dia, pasti dia adalah anak manusia. Kayak kita deh, walaupun umur kita ada yang 40, 50, tetap setua-tuanya kita umur 40, 50, ketika masih ada orang tua itu akan menganggap kita adalah anaknya. Dan ini waladun. Dan yang dipakai dalam ilmu parenting, dalam hukum Islam, tarbiyatul aulad, ya, menggunakan kata waladun. Jadi bagaimana pendidikan anak, mendampingi anak, itu tidak terbatas dengan usia dia sudah balik ataupun dia belum balik. Ya, tetap selama orang tua itu masih hidup, selama hayat di kandung badan, dia punya tanggung jawab untuk menjaga, melindungi anaknya, jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Sedangkan kalau dilihat dari rentang umur, nah, rentang umur nih, baru anak itu dibagi menjadi dua. Anak sebelum balik dan sesudah balik. Sebelum balik aja dibagi lagi jadi dua. Ada sebelum balik, itu disebut dengan osibyun. Ya, disebut biasanya anak batita di bawah 3 tahun, sibyun. Sedangkan ada lagi nanti sebelum balik disebut dengan tiflun, ya, usia prasekolah. Jadi kalau teman-teman di Indonesia ada RA ya, Raudatul Atfal, nah ini disebut sebagai Raudatul Atfal, taman kanak-kanak, karena sebelum usia sekolah. Ya, tapi kalau sibyun ini sebelum dia berumur 3 tahun. Nah, ini kalau dilihat dari rentang sebelum balik.
Tapi kalau dari rentang umur ada sebelum balik, ada sesudah balik. Untuk itu, ya, kalau dia disebut dengan sudah balik, berarti kalau perempuan dia sudah haid. Kalau laki-laki dia sudah keluar sperma. Ya, entah dia ingat atau tidak ingat mimpinya, berarti dia sudah balik. Sedangkan kalau belum itu namanya prabalik. Yang perlu diingat oleh kita semua, kita harus mempersiapkan ketika anak-anak itu sudah balik, berarti anak itu dia sudah mukallaf. Dia sudah harus mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan. Nah, di Indonesia sekarang fenomenanya baru kelas 4 SD, kelas 5 SD, ini udah mens. Mau tidak mau, seorang ibu tidak boleh menganggap anaknya masih bau kencur. Ketika dia tidak sholat, nggak apa-apa. Ketika dia haid, kemudian gimana cara bersuci, mandinya gimana, dicuekin, jangan. Karena kasihan, surga dan neraka, malaikat raqib dan atid sudah bekerja mulai saat itu. Karena dia sudah dianggap mukallaf, ya, bertanggung jawab terhadap apapun yang dia lakukan. Ya. Nah, untuk itulah ya bagaimanakah Islam akhirnya menyuruh sekarang pendampingan kepada seorang ibu dulu. Ya, bagaimana pendampingan seorang ibu kepada anaknya di dalam Al-Qur'an, kita perlu melihat bagaimana panggilan yang Allah gunakan di ayat tersebut untuk anak-anak kita. Sebab nanti panggilannya berbeda, konsekuensi yang harus kita tanamkan kepada anak kita itu berbeda. Jika ayat-ayat menggunakan kata memanggil anak kita ibnun, anak laki-laki, bintun, anak perempuan, berarti ayat-ayat ini sebagai orang tua kita harus tahu ya, ditujukan agar kita menanamkan kepada mereka pemahaman tentang biasanya nih ya hukum masalah nasab. Anak ini adalah anak kandung kita, bin atau binti, laki-laki atau perempuan, berarti dia harus dikenalkan tentang nasab. Ya, siapa bapaknya, siapa ibunya, yang nanti akan berkaitan dengan masalah mahram. Ya, siapa saudara kerabat kamu yang bukan mahram, siapa yang mahram. Juga nanti berkaitan dengan masalah aurat, juga ya masalah warisan. Ya, kamu berhak atau tidak berhak, ini tergantung dari ayat-ayat yang kita pahami dengan menggunakan panggilan ibnun atau bintun. Kalau jamaknya abna, kalau jamaknya perempuan itu adalah banat. Ya, pendampingan kita kepada anak-anak ketika melihat ayat-ayat menggunakan kata ibn atau binten berarti berkaitan dengan hukum, nasab, dan konsekuensinya. Sedangkan kalau ayat-ayat di dalam Al-Quran atau hadis-hadis menggunakan kata atifal atau atufal, berarti sebagai orang tua kita harus memahami ayat ini konsekuensinya berarti berkaitan dengan bagaimana perilaku kita beradaptasi, berinteraksi, mengajarkan anak yang belum balik. Nah, metodenya seperti apa? Ya, contohnya dalam surat An-Nur ayat 58 dan 59 ini dalam mengajarkan tentang batasan aurat, izin dengan kondisi sesama mahram ketika di waktu tidur, menghargai kamar privasi. Ini diajarkan ya dengan metode keteladanan, metode pembiasaan ya untuk melatih anak tersebut ya minta izin kepada kedua orang tuanya ketika mau memasuki kamar privasi. Artinya sampai diajarkan di dalam Al-Quran dengan menggunakan metode pembiasaan. Diajarkan. Nah, kemudian juga ketika Allah atau hadis-hadis Nabi memanggil anak-anak kita dengan panggilan waladun atau aulad, berarti ini ayat-ayat yang harus dipahami oleh orang tua kita tidak terikat dengan usia. Walaupun ada di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 menyebutkan usia 40 tahun pendampingan.
Nah, kenapa? Karena ini menjadi semacam tolak ukur. Apakah kita sebagai orang tua kategorinya berhasil atau tidak berhasil mendidik anak kita, lihat karakternya di usia 40 tahun. Atau ya ini juga menjadi motivasi buat kita. Sudahkah kita mempersiapkan kelak anak-anak kita yang sekarang mungkin baru 10 tahun, 20 tahun, udah ada yang menikah mungkin 30 tahun, sampai nanti anak kita berumur 40 tahun, kita harus mengevaluasi persiapan. Juga kita harus mempersiapkan jangan sampai menyesal kemudian kan tidak berguna. Menuju anak kita nanti umur 40 tahun, kita harus mempersiapkan karakter anak yang punya idealisme seperti yang ada dalam surat Al-Ahqaf di ayat yang ke-15. Nah, jadi menggunakan panggilan yang berbeda di dalam Al-Quran ataupun hadis karena Allah ingin mengajarkan ada konsekuensi yang berbeda. Nah, untuk itulah seperti yang tadi saya sebutkan surat Al-Ahqaf ayat 15, kenapa disebutkan pendampingan tersebut 40 tahun. Ya, jadi sekali lagi ini bukan kalau udah selesai 40 tahun berarti wassalam, enggak. Ini sebagai cermin untuk mengevaluasi atau sebuah visi dan misi. Kita harus mengantarkan anak-anak kita nanti umur 40 tahun, idealisme karakteristiknya seperti ini. Dia mampu berdoa, tidak hanya dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dia, tapi juga dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya yang dia akan menghadiahkan pahala jariah untuk kedua orang tuanya dengan cara apa? Beramal soleh yang tidak hanya dia yang melakukan kebaikan, tapi amal soleh ini akan menjadi karakter keluarga ya yang diwarisi sampai anak keturunannya. Nah, ini kan yang digambarkan dalam doa surat surat Al-Ahqaf ayat 15 yang sudah kita bahas kemarin. Ya, sekarang gimana untuk mengantarkan semua itu? Apa kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengantarkan kewajiban itu? Ya, yang saya fokuskan untuk slide awal-awal ini adalah ibu ya, yang kepada pendampingan ibu kepada anaknya. Berarti apa? Ya, dalam fikih al-mufassal fi ahkam mar'ah ya Abdul Karim Zaidan, ada 3 yang perlu ditanamkan sebagai orang tua kepada anak-anak. Sampai kapanpun, ya, sampai anak umur 40 tahun, berarti kita tidak akan pernah berhenti memberikan pengajaran wawasan ilmu kepada anak. Wawasan ilmu ini kadang bukan didapat dari buku akademik. Wawasan ilmu ini kadang didapati oleh orang tua dari pengalaman hidup, bagaimana gagal, sukses. Ini adalah ilmu yang bermanfaat sebagai pengalaman yang harus diajarkan kepada anak. Ya, sebab ya kita sudah sepakat bahwa pengalaman ini adalah guru yang terbaik. Teori bisa jadi idealisme, tapi bagaimanakah nanti realitanya menghadapi dengan tantangan? Orang yang sudah berpengalaman ini lebih baik ilmunya diajarkan ya daripada sekedar teori biasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang tua ini sebagai orang tua kita ya, kita harus bijak. Apapun yang kita hadapi, kita harus menjadikan pengalaman hidup kita. Agar pengalaman hidup kita ini kita rekam dan kita akan sampaikan sebagai bentuk pembelajaran buat anak-anak kita. Jangan sampai maaf, ibunya sendiri tidak mampu dan tidak pandai menangkap ilmu yang dia dapati dari pengalaman-pengalaman hidup dia selama ini. Hatinya sempit. Dia hanya berpikir, hidup ini mah susah. Ya. Lihat tuh, bolak-balik kita selalu ditimpa musibah. Ya, akhirnya apa? Hatinya sempit, pikirannya selalu mentok, dia menganggap ya hidup ini adalah beban. Lalu nanti bagaimana dia bisa mengambil ilmu yang bermanfaat untuk diajarkan kepada anaknya sebagai sebuah pengalaman kalau ibunya sendiri tidak pandai
mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Nah, untuk itu kita sebagai orang tua harus punya fondasi ilmu ya di awal, yaitu kita akan punya hati yang lapang, pikiran yang jernih, semua yang kita hadapi pasti ada hikmahnya, ada ilmu yang Allah akan ajarkan kepada kita. Kelak suatu saat, kalau anak kita mengalami masalah yang sama, kasus yang sama, dari pengalaman kita inilah ya kita akan ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan melulu ya kita menanamkan ya kegagalan, tapi kan kita kepingin ya kita tidak akan pernah menganggap sebuah kegagalan adalah keterpurukan, tapi kita akan menganggap bahwa kegagalan ini adalah kesuksesan yang tertunda. Karena kita akan pandai melihat kurang ini, kurang itu. Ya, inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang tua. Ya, bagaimana kita mampu mengambil ilmu dari kehidupan yang nanti pengalaman ini akan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, karena mereka pasti akan menjalani hidup yang bisa jadi ya sudah pernah kita jalani terlebih dahulu. Karena hidup ini kan seperti roda yang berputar. Tinggal pelakunya saja yang berbeda. Ya, adapun kesuksesan atau kegagalan tergantung dari pelaku tersebut yang mampu mensiasatinya dengan baik. Kemudian yang kedua, ya juga setiap orang tua pendampingan sampai umur 40 tahun berarti berkaitan dengan adab dan etika. Tidak hanya berkaitan dengan akhlak-akhlak dari Quran dan Sunnah, tapi adab, etika, apalagi kita orang Timur, ini perlu diwarisi. Kalau bukan orang tua yang mengajarkan sunnah hasanah, etika-etika, ya sebagai orang Timur, lalu siapa lagi? Apalagi mohon maaf, di sekolah-sekolah ini sudah jarang diajarkan masalah normatif, masalah etika. Ya kalau dulu saya sekolah aja masih sempat merasakan ada ada pelajaran tata krama. Ya bagaimana menyajikan untuk perempuan tuh bagaimana menyajikan minuman untuk tamu, posisi pegangan cangkir itu ada di mana, terus ketika mengangkat telepon itu adabnya seperti apa, ketika bertemu dengan guru, tata keramanya seperti apa. Nah, dulu kita masih dapat pelajaran seperti itu. Nah, anak-anak sekarang bisa jadi ya kenapa dia kehilangan normatif karena memang di sekolah tidak ada kurikulum itu, di rumah pun tidak ditanamkan hal-hal seperti itu. Nah, ini kewajiban orang tua, jangan sampai di sekolah tidak mendapatkan lalu anak ini benar-benar kehilangan pendidikan adab dan etika. Bukankah orang tua itu adalah guru bagi anak-anaknya? Sekolah memang bagian dari pendidikan normatif yang pendidikan formal yang akan diberikan kepada anak kita. Tapi sesungguhnya rumah kita adalah yang madrasah, sekolah bagi anak-anak kita. Kemudian juga pastilah yang keempat, tidak hanya masalah adab dan etika, kita akan membentuk karakter anak. Ya, karakter yang seperti apa yang ingin kita tanamkan, ya itulah yang menjadi tolak ukur kita bermitra kepada sekolah-sekolah yang mana yang cocok, yang sesuai dengan visi dan misi karakter anak yang akan kita bentuk. Jangan sampai salah milih sekolah yang akhirnya karakter anak dualisme, dia bingung antara yang di sekolah dengan yang di rumah kenapa berbeda. Jadi jangan lupa sekolah itu hanyalah mitra agar bisa membantu kita mewujudkan visi dan misi dalam membentuk karakter anak. Jangan sampai nanti jadi dualisme, pendidikan di sekolah beda dengan apa yang ingin ditanamkan di dalam rumah. Inilah seputar hal-hal yang perlu kita garis bawahi bahwa sampai 40 tahun ya berkaitan dengan masalah hak mereka mendapatkan pengajaran, pengalaman hidup, adab dan etika juga membentuk karakter. Nah, sekarang ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih aplikatif. Karena kalau Al-Qur'an kan sifatnya teori yang ditanamkan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan
dalam aplikatifnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan hadis-hadis Nabi, bagaimana ya Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita tidak hanya peran sebagai seorang ibu, karena betul kalau di Al-Quran peran ayah secara pusat sentral bertanggung jawab terhadap keluarga, baik masalah nafkah, sandang, pangan, papan, pendidikan, ya juga ya bagaimana menitipkan kepada si istri anak itu seperti apa. Itu kan titipan. Karena sebagai seorang istri nanti kan tugasnya cuma dua, ya taat sama suami, kemudian menjaga titipan yang diamanahkan oleh suami kepada kita. Itu kan surat An-Nisa 34. Tugas istri cuma dua, taat sama suami. Nah, sekarang bagaimana istri itu bisa taat kan tergantung suami ini menyuruh A, B, C, D, ya itulah yang akan dilakukan oleh si istri. Komunikasinya akan baik ya dalam mendidik anak ketika memang komunikasi antara suami istri juga baik. Nah, jangan sampai mohon maaf komunikasi antara ayah dan ibu suami istri ini gak baik, akhirnya berpengaruh kepada komunikasi dan interaksi ibu kepada si anak. Nah, untuk itu jangan lupa ya, karena suami tugas utama bertanggung jawab terhadap keluarga, istri tugasnya adalah taat kepada suami. Apa yang perlu dilakukan oleh istri, ya, apa yang tidak boleh dilakukan oleh istri, komunikasi dulu, termasuk dalam masalah pendidikan anak. Karena nanti tugas istri yang kedua kan menjaga amanah, hafizat, dia menjaga amanah yang dititipkan oleh suami kepada istri. Ya, amanah-amanahnya apa? Amanah bisa jadi tolong anaknya ajarkan ini, tolong anaknya kasih makan ini, tolong anaknya ya diberi pakaian ini. Ini kan semua amanah. Nah, jangan sampai amanah-amanah suami ternyata nggak sesuai dengan visi dan misi istri. Ini bisa kacau, bisa ribut. Ya, untuk itulah istri ketika mau deal melaksanakan ketaatan kepada suami, melaksanakan amanah yang dititipkan suami kepada istri harus deal dulu. Ya, mau dibawa kemana anak ini? Dengan sistem syuro. Karena kalau ibu-ibu lihat, kunci kesuksesan dalam keluarga adalah yang Allah tanamkan syuro. Apa itu syuro? Bermusyawarah, berkomunikasi. Jangan sampai nanti ya terjadi keretakan dalam rumah tangga karena itu tadi tidak ada syuro. Ya suami merasa sebagai pemimpin diktator, istri ya merasa punya banyak ilmu dan yang paling tahu tentang anak, nggak mau diatur, ya nggak mau mengikuti keinginan suami. Kenapa? Karena salah. Nah, akhirnya ini jadi keretakan dalam rumah tangga. Ya syura dulu, musyawarah dulu. Nah, untuk itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana ayah, ibu ketika berinteraksi dengan anak ini harus kompak. Ya, jangan sampai hanya sepihak, cuman ibunya yang berinteraksi baik kepada anak, tapi si anak kehilangan sosok ayah. Nah, kita akan coba kupas satu persatu beberapa hadis yang cukup panjang di dalam buku Adabul Mufrad ya, tapi saya coba untuk pilih ya beberapa hadis yang luar biasa. Ini jadi evaluasi, gak hanya kita sebagai seorang ibu, tapi pandanglah suami kita, karena bisa jadi ya anak-anak kita butuh sosok seorang ayah, dan Rasulullah SAW sudah menceritakan pengalaman hidupnya juga para sahabat ya dalam membentuk anak-anak mereka. Ya, ini dari ya Ibnu Umar, ya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ketika ada seorang laki-laki ya berdiri di dekatnya, dan laki-laki tersebut memiliki beberapa anak perempuan. Kemudian ternyata laki-laki ini dia berharap anak-anak perempuannya mati semua. Kenapa? Karena dia menganggap mendidik anak perempuan itu ribet, ngerepotin. Mengetahui hal itu,
marahlah Ibnu Umar. Ya, marahlah Ibnu Umar dan mengatakan bahwa sesungguhnya kamu nggak boleh melakukan seperti itu karena bukan kamu yang berikan rezeki kepada mereka. Ini kan adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Nah, disinilah ya kalau di hadis ini menggunakan kata banat berarti anak perempuan kandung. Anak perempuan memang kalau katanya kakek saya ya, itu uh, mengurusi anak perempuan itu lebih susah daripada memelihara sapi dalam kandang. Saya waktu itu sempat kaget, kok anak perempuan diibaratkan kayak sapi kan gitu kan. Ya sebab begini, kalau sapi mau 10, mau 20, mau 30, enak kita kunci kandang, kita tutup, ya udah mereka nggak akan pernah punya akal untuk kabur. Tapi anak perempuan yang kita jaga-jaga, jangan sampai diapa-apain. Alasannya belajar kelompok lah, alasannya disuruh beli inilah ke warung, ya suruh sama gurunya nganterin inilah. Ternyata apa? Tahu-taunya kabur. Ya, padahal kan ya bagaimana kesucian seorang anak perempuan ini akan eh, apa ya menjadi tolak ukur keberhasilan si bapak menjaga anak itu atau tidak. Jangan sampai akhirnya anaknya ternodai, akhirnya kan bisa merusak nama baik itu orang tua. Oh, jadi ketika kakek saya almarhum ya menjelaskan seperti itu, ya saya sebagai seorang anak pada saat itu ya sebagai cucu ya mikir juga, iya iya sih bener. Kadang ya kita terlalu preventif orang tua, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, gitu kan. Pokoknya dijaga banget. Ya akhirnya kan bete di rumah, ya alasannya disuruh belanja ke warung lah, beli gula lah, ya akhirnya itu tadi, ya begitu beli gula, ya judulnya sih benar beli gula, ya tapi nggak cuma 10 menit, 20 menit, bisa jadi kan sambil main lah, sambil keluar lah. Nah ini sahabat tadi berpikir beban berat untuk menjaga anak perempuan. Akhirnya mereka lebih berpikir, udahlah mendingan anak perempuannya mati aja jadi nggak pusing ngurusinnya. Itu langsung dimurkai, ya begitu marah ya sahabat Ibnu Umar. Ya karena ya di sini juga dijelaskan dari Aisyah radhiallahu an, Abu Bakar radhiallahu an juga pernah berkata, demi Allah ya bagaimana pengalaman Abu Bakar melihat Umar bin Khattab. Umar ini kan orang yang sangat tegas, tapi ternyata dia sama anak perempuannya itu begitu luluh dan menghargai anak perempuannya, begitu mencintai anak perempuannya. Ini singkat cerita, putrinya Umar bin Khattab itu ngambek ya sama Umar bin Khattab. Biasalah yang namanya anak perempuan itu kan ngambek segala macam. Sampai Umar bin Khattab menghadapi putrinya yang sedang ngambek. Ini bukan dibalas dengan kekerasan, tapi ya sampai dia memotivasi anak perempuan itu. Ya, wallahi demi Allah, bagaimana caranya aku bersumpah wahai putriku. Nah, ini boleh bersumpah untuk memotivasi. Yang perlu diwaspadai kalau bersumpah untuk melakukan janji. Nah, ini yang di warning, hati-hati. Ya. Sampai Umar bin Khattab melihat Umar sebegitunya gitu, memotivasi anak perempuannya yang sedang ngambek, membujuknya, merayunya itu dengan sumpah, ya sampai ditanya oleh Abu Bakar, kenapa kamu sampai memuliakan kayak begitu? Kenapa kamu sampai melakukan ini? Apa kata Umar bin Khattab? Anak perempuanku lebih mulia di atasku dan anak perempuanku itu lebih aku cintai di dalam sanubariku. Artinya apa? Dia begitu cinta sama anak perempuannya. Jangan sampai ngambek, nanti jadi nangis, yang akhirnya Umar dengan bersumpah memotivasi anak perempuan itu. Nah sekali lagi, bersumpah dengan memotivasi ini yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Karena Rasulullah pun pernah melakukan itu ketika di perang Uhud, saat Abdullah, siapa ya, pemanah itu. Ya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas tidak sanggup untuk memanah, lalu apa kata Rasulullah? Ya Sa'ad, panahlah. Ya walladzi nafsi Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, panahlah bapak dan ibuku menjadi tebusannya. Yang membakar semangat, memotivasi semangat, ya itu diperbolehkan untuk bersumpah. Yang tidak boleh bersumpah atau warning jangan sampai pakai sumpah itu kalau berjanji. Besok kalau saya akan melakukan ini, itu pakai bersumpah. Wallahi, demi Allah besok akan saya lakukan. Demi Allah besok saya akan bersedekah. Demi Allah besok saya akan begini dan begitu. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau motivasi itu diperbolehkan. Ini sampai Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Bakar, dia bersumpah memotivasi anak perempuannya karena Umar itu a'azzu, begitu menghormati anak perempuannya dan begitu meletakkan anak perempuannya dalam cintanya di hatinya yang begitu dalam. Nah, ini sosok Umar seperti itu. Nah, itu kan juga ada peristiwa Umar bin Khattab juga dengan istrinya kan, ya istrinya ngambek kayak apapun, marah-marah, ya sahabat yang tadinya kepengen curhat sama Umar, kenapa istri saya kok begini, marah-marah di rumah, nggak jadi. Karena begitu sampai di rumahnya Umar bin Khattab, dia dengar Umar bin Khattab lagi diomelin sama istrinya. Dan Umar tidak pernah mengomentarinya. Sampai ketika setelah selesai, ya Umar keluar, sahabat itu bertanya, kenapa engkau diam saja? Ya, Umar cuman menghargainya. Ya bisa jadi ya sosok seorang wanita yang capek di rumah, dia menjaga dirinya atas atas amanah suaminya, ya dia istilahnya tidak banyak berinteraksi dengan orang lain, dia benar-benar jaim ya menjaga image ya karena menjaga sosok suami, tapi kan dia punya beban, dia punya rasa capek, lalu kepada siapa lagi dia mau mengungkapkan emosi jiwanya kecuali kepada orang yang terdekat. Ya, jadi biarkan ya si istri itu mengungkapkan rasa capeknya dengan marah-marah kepada suami, jangan dianggap ini durhaka. Ya ini untuk mengungkapkan emosinya. Ntar juga kalau dia udah selesai, dia akan reda lagi. Nah, sampai Umar begitu menghargai ya sosok seorang wanita yang memang ada kalanya dalam satu hari dia harus mengeluarkan 2.000 sampai 6.000 kata kan begitu. Jadi nggak dianggap sebagai sebuah kedurhakaan. Ya, juga ini ada kisah lagi dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau disebut dengan hadis itu ada yang disebut dengan hadis qaul Rasul, perbuatan Rasul, ada juga hadis dari para sahabat, disebut dengan sunnahnya para sahabat. Nah, ini hadis-hadis baik dari sahabat maupun hadis-hadis dari sahabat dan juga dari Rasulullah SAW. Ini kisah ketika Ibnu Umar ditanya oleh seseorang tentang darah nyamuk. Jadi mungkin dalam satu majelis ilmu kan suka ada nyamuk tuh, ada nyamuk ditabok ya sampai nyamuknya itu kan berdarah. Nah orang ini protes gitu loh, ya kok gimana sih hukumnya sampai membunuh nyamuk gitu? Ya kan nyamuk itu cuman cuman ngambil sedikit lah, cuman ngisap sedikit dari darah kita. Ya sedekahlah sama nyamuk. Masa nyamuk cuman ngambil sedikit sampai dibunuh, sampai disemprot kan begitu. Itunya dia menganggap bagaimana sih kita menghargai darah nyamuk. Ibnu Umar begitu mendengar ada yang bertanya seperti ini, dia balik bertanya, dari negara mana engkau? Dia menjawab, saya dari penduduk Irak. Saya dari penduduk Irak. Lalu apa kata Ibnu Umar? Lihatlah orang ini, dia menanyaiku tentang darah nyamuk. Padahal merekalah yang membunuh putranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ibnu Nabi, jadi anak keturunan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Padahal Rasulullah SAW bersabda, kedua anak ini, Hasan dan Husain, raihani minad dunia, adalah pengharumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di dunia. Itu bagaimana ya Rasulullah SAW
begitu mencintai cucunya. Nah, karena sosok seorang anak, dia akan menjadi penyayang, tidak hanya dia mendapatkan kasih sayang dari ibunya, tapi juga dari ayahnya dan juga dari kakeknya. Dan ini juga diceritakan bagaimana karakter Rasulullah SAW ya ketika bersama dengan Hasan dan Hussein. Ya, Hasan dan Hussein digendong oleh Rasulullah SAW di atas pundaknya. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Allahumma inni ahibbuh. Ya Allah, aku mencintai dia. Ya Pak Ahibbah. Maka cintailah dia. Jadi Rasulullah SAW menunjukkan bahwa menggendong anak nggak hanya tugas seorang ibu. Jadi ayah jangan sampai alergi gendong anak. Yang mungkin nggak hanya mesti harus menggendong ya dengan posisi di pundak, karena kan kalau di posisi pundak ya tergantung situasi dan kondisi, ya anaknya bahaya atau nggak bahaya, karena bisa jadikan nanti kecengklak, atau ayahnya kuat atau nggak kuat, kakeknya kuat atau nggak kuat. Kalau Rasulullah kan memang fisik yang kuat, artinya Rasulullah SAW hanya ingin mengajarkan bahwa menggendong anak itu nggak hanya tugasnya seorang ibu, sentuhan ayah, sentuhan kakek, menggendong anak ini bagian rasa cinta ya dalam amanah anak yang dititipkan dalam keluarga mereka. Ya, kemudian juga ya Rasulullah SAW menyebutkan ya kalau anak ini penyejuk mata dan hati. Ini kisahnya panjang, ya saya hanya garis bawahi di warna coklat ini. Ya, jadi bagaimana para sahabat ini menceritakan kenapa kok mereka tertarik sama Islam. Ya, kenapa mereka tertarik sama Islam? Nah, karena ternyata mereka tertarik sama Islam, mereka melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok Rasul sebagai nabi. Dia pun sosok seorang ayah, seorang kakek yang begitu penyayang terhadap anak. Apa kata mereka? Ya, kalau Rasulullah SAW itu datang dengan membawa Al-Furqan yang membedakan antara yang hak dan batil, antara orang tua dan anak. Ya, sampai-sampai seorang mendapatkan ayah atau anaknya atau sadar dalam keadaan kafir, pasti mereka akan meminta kepada Allah agar anaknya, keluarganya jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Dan mereka berdoa kepada Allah agar dibukakan pintu keimanan. Ya, jangan sampai tergelincir dalam api neraka. Ya, dan mereka menjadikan kalau anak-anak adalah qurrata a'yun. Ini sesuatu yang tidak terbiasa di kalangan bangsa Arab jahiliyah. Ya, karena penyayang-penyayang yang suka ngurusin anak di Arab jahiliyah itu adalah perempuan. Jadi bapak-bapak itu sebagai seorang yang gentle menganggap ya dia kerjaannya adalah mencari nafkah. Ya soal memeluk, ya kemudian juga mendampingi anak, menggendong anak, itu mah urusan perempuan. Gak gentle kalau seorang laki-laki ngurusin hal-hal yang kayak seperti itu. Tapi ternyata Rasulullah SAW datang dengan satu hal yang berbeda, bahkan dengan doa agar Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, juga Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana berdoa tidak hanya mendoakan orang yang sudah dewasa, tapi juga mendoakan anak-anak. Nah, jadi anak-anak pun ya didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya tidak hanya kasih sayang Rasul berupa fisik, tapi kasih sayang Rasulullah SAW kepada anak-anak pada saat itu dengan doa yang Rasul berikan kepada mereka. Walaupun ini bukan anak sendiri, tapi anak peradaban. Ya, jadi anak-anak yang memang masih berusia ya sebagai anak. Itu ketika Rasulullah SAW bersama dengan seorang anak yang bernama Anas. Karena kita tahu Anas ini dihibahkan oleh orang tuanya, oleh ibunya untuk berkhidmat ya kepada Rasulullah SAW. Anas diminta mendampingi Rasul
kapan Rasulullah membutuhkan sesuatu, ibunya yang minta sama Anas, tolong layani Rasul. Rasulullah kepengen berwudu, siapkan air wudunya. Rasulullah ingin keluar, siapkan sendalnya, siapkan peralatan kendaraannya. Itu sampai ya dididik oleh ibunya seperti itu. Lalu ketika ada seorang sahabat mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ ada Rasul, kemudian ada Anas, ada ibunya, ada Ummu Haram, ya. Terus Rasulullah SAW panggilan sholat, ya. Kemudian sahabat ini bertanya, di mana Anas radhiyallahu anhu engkau tempatkan? Jadi judulnya sih sebenarnya dia hanya ingin bertanya tentang posisi saf. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menunjukkan kalau posisi saf sholat itulah posisi yang Rasul juga lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Anas diposisikan di sebelah kanan. Ya, itu tidak hanya dalam saf sholat, tapi juga dalam kehidupan Rasulullah SAW, Anas itu ya begitu dihargai oleh Rasulullah SAW. Sampai akhirnya ibunya kan meminta kepada Rasulullah SAW, ya tolong doakanlah Anas. Ya lalu apa kata Rasulullah SAW? Rasul berdoa untuk Anas. Apa doanya? Ya Allah, Allahumma aktir malahu. Ya Allah, berikanlah anugerah kepadanya harta yang banyak. Wa waladahu, anak yang banyak. Wa barik lahu, tapi dengan keberkahan yang engkau anugerahkan kepadanya. Jadi boleh mendoakan biar anak ini nggak miskin, tapi anak ini jadi anak yang kaya, banyak anaknya. Yang penting ditutup closing dengan keberkahan. Itu Rasulullah SAW. Ya bagaimana? Ini kan Anas yang mendokumentasikan. Anas begitu bahagianya sebagai seorang anak yang dia diposisikan mulia oleh Rasulullah SAW, tidak hanya dengan kasih sayangnya, tapi juga dilindungi, dianugerahkan dengan doanya. Nah, jadi nggak hanya anak kita sekarang, kalau ada apa-apa datangnya hanya ke ibu, bu doain ya bu, mama doain ya ma, mami doain ya mi, tapi dia nggak enak ngomong sama bapaknya, ya dia sungkan ngomong sama ayahnya, sama papanya. Padahal apa? Rasulullah SAW mengajarkan, Rasul itu begitu mudah mendoakan yang terbaik ya untuk anak-anak. Jangan sampai anak kita kehilangan rasa kedekatan, bahkan hanya sekedar cuman minta agar didoakan oleh ayahnya. Berarti ada yang gak beres komunikasi antara orang tua dengan anak pada saat itu. Ya, ini kalau ini tentang seorang ibu. Ya, walaupun memang tetap ya ibu ini punya porsi yang lebih dalam kasih sayangnya kepada seorang anak. Nah, ini ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika Aisyah kedatangan 3 orang, 1 ibu dengan 2 anak perempuannya yang dalam kondisi lapar. Aisyah memberikan 3 buah kurma. Satu-satu berharap ibunya dan 2 anaknya. Tapi Aisyah terperanjat, bingung ya ketika dia melihat anaknya satu-satu udah menghabisi kurmanya, habis. Ya ibunya baru mau makan, ternyata ada isyarat anaknya itu ngeliatin ibunya. Kalau anak ini kurang dengan 1 kurma. Akhirnya apa? Rasa lapar seorang ibu hilang pada saat itu. Ya dia langsung membelah membelah 1 kurma ini menjadi 2. Diberikan kepada kedua anaknya tersebut. Aisyah tuh sampai heran segitunya, padahal ya dia juga lagi lapar, udah dikasih satu-satu, tapi ternyata cintanya seorang ibu kepada anak mengalahkan rasa lapar yang dirasakan oleh si ibu. Ya, itu sampai Aisyah itu terbengong-bengong begitu Rasulullah SAW datang. Lalu Aisyah menceritakannya.
Kemudian apa kata Rasulullah? Apa yang membuatmu heran dengan kejadian tersebut? Sungguh sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kasih sayangnya kepada si ibu untuk kedua anaknya. Ini bagian dari rahmat. Jadi bersyukur kalau memang Allah Subhanahu wa taala ketika menitipkan anak-anak kepada kita, plus Allah pun menitipkan rasa rahmat yang Allah miliki dalam zat dan sifatnya di dalam hati kita. Nah, kemudian ya ini kembali kepada peran seorang ayah, ya di mana Rasulullah SAW pernah mendatangi satu orang Arab Badui yang punya anak banyak. Lalu Rasul bertanya, atau kabbiluna sibyanakum, apakah kalian mencium sibyan, anak-anak kamu yang masih kecil? Jadi sibyan tadi kan 5 tahun ke bawah ya. Apakah kamu mencium anak-anak kamu yang 5 tahun ke bawah ini? Jadi yang masih kecil dicium. Kalau yang udah besar ya mungkin menghormatinya dengan mencium. Kalau yang para ulama ya itu mencium tangannya, mencium jidatnya. Ini bagian dari penghormatan kepada si anak. Tapi kalau masih kecil ya Rasulullah menyuruh menanyakan apakah ayah-ayahnya itu mencium. Ternyata apa? Orang Badui ini tidak pernah mencium anak tersebut. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Ya, aku tidak punya kuasa untuk menahan kalau ternyata akhirnya Allah cabut kasih sayang Allah di dalam hatimu. Ini ngeri. Karena Allah begitu marah, Rasul begitu marah, sahabat pun begitu marah ketika ada seorang sosok ayah yang seperti menganggap ini bukan hal yang penting, membelai anak, mencium anak, padahal ini adalah bukti kalau Allah masih menganugerahkan sifat rahmat kepada orang tua, kepada ayah, tergantung sejauh mana dia membelai, memeluk anaknya ketika sibyan. Tapi kalau sudah di atas 5 tahun, ya mungkin menciumnya, menghormatinya dengan yang berbeda. Bisa jadi tidak hanya dia mencium tangan kita sebagai orang tua, kita pun juga membalas mencium tangan mereka. Karena disinilah Rasulullah SAW pernah mengingatkan, ya ketika ada seorang sahabat yang sama, ya dia punya 10 anak, tapi satu pun anak ini nggak pernah dicium. Lalu apa kata Rasulullah? Malla yarham la yurham. Siapa yang tidak pernah menyayangi, maka dia pun tidak pernah disayang. Ya, inilah bagian dari hak-hak anak yang tidak hanya harus didapati dari ibu, tapi itu pun dia harus dapati dari ayahnya, karena nanti berkaitan dengan masalah hak anak ya di dalam Al-Quran seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau surat Al-Baqarah ayat 233 menegaskan bahwa haknya anak dari ayah ya dia memang sebagai pemimpin dalam keluarga yang harus memberikan memenuhi semua sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan hak dari seorang ibu adalah pendampingan. Nah, tapi ibu akan mendampingi anak dengan baik kalau antara ibu dengan ayah tolong ada musyawarah, ada komunikasi. Jangan sampai nanti anak ini jadi dualisme, bingung. Ibunya nyuruh begini, bapaknya nyuruh begini. Akhirnya berpotensi kepada keretakan dalam rumah tangga. Dianggap ya istrinya udah nggak mau dengerin si suami, anaknya udah dianggap durhaka, ya karena kekurangan dalam komunikasi antara suami istri. Karena sekali lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 233, walaupun disebutkan ibu adalah pendampingan, bapak yang mengatur bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan, tapi di ujung ayat Allah menyuruh dengan ya bermusyawarah. Ya bermusyawarahlah bahwa anak ini adalah amanah yang dititipkan di dalam kehidupan si ayah dan seorang ibu. Jangan sampai anak ini kehilangan sosok seorang ayah. Ya, dan juga jangan sampai anak ini merekam
dalam keluarganya, dirinya, anak hadir hanya menjadikan keributan antara ayah dengan ibunya. Wallahu a'lam bishawab, yang mungkin inilah yang bisa saya sampaikan sebagai cermin ya untuk mengingatkan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Bu Met. Oke. Jazakallah khair Ibu untuk sharingnya pada kesempatan ini. Baik, segera kita buka untuk sesi tanya jawab. Silakan langsung aja ke Bu Ustazah. Ada yang bertanya kah? Ada. Oh, siapa nih? Riri, silakan Riri. Riri, iya. Silakan. Iya, Assalamualaikum Ustazah. Saya mau tanya Ustazah, ini kan saya punya om angkat anak dari kecil. Dia itu benar-benar yang deket banget sama om saya ini. Dan ya yang tadi Ustazah bilang dicium, di itu menurut saya agak heran sih, karena anak perempuannya sendiri yang memang agak ada pelayanan gitu, dia jarang seperti itu. Sementara sama anak angkatnya yang memang cantik, anak ini memang cantik, dia sebegitu sayangnya, jadi seperti dibedain gitu. Itu gimana Ustazah? Tapi memang anak itu sekarang benar-benar berbakti, anak bapaknya sakit, dia benar-benar yang ngurusin, jagain, nganter ke dokter segala macam gitu. Tapi menurut Ustazah gimana sih? Iya, jadi ada beberapa poin yang ingin coba kita diskusikan bersama-sama dalam kasus ini. Pertama kan anak angkat. Secinta-cintanya anak angkat perlu hak Allah yang diperhatikan di antara kedua belah pihak, baik orang tua angkat maupun anak angkat. Apa haknya Allah? Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ketika Allah menyapa dengan ibn, dengan binti, banat ya, berarti hak Allah yang perlu dijaga berkaitan dengan masalah nasab. Ya, secinta-cintanya dia kepada anak asuh, please jangan sampai merubah nasab. Karena nanti merubah nasab akan mempengaruhi hukum mahram. Kan begitu ya, kecuali nih kalau sempat disusukan oleh si ibu, jadi kan anak susu. Kalau tidak pernah disusukan berarti secinta-cintanya dia tetap sebagai orang lain yang haknya Allah, adab dalam masalah nasab, masalah mahram, masalah aurat, ini perlu diperhatikan. Adapun ketika dia akhirnya berbakti kepada orang tua, bukankah ketika Allah sapa dengan waladun, Allah sapa dengan waladun nih, Allah sapa dengan waladun, ini nggak mesti anak kandung, ya, tapi semua yang disebut dengan anak peradaban, ya, yang semua dengan anak peradaban disebut dengan waladun, dia punya hak dan kewajiban sebagai orang anak muda berbakti dengan orang yang pernah mengasuhnya. Ya iyalah, ya sebagai manusia dia punya kewajiban untuk ikut ya berbakti atas jasa mereka yang telah menjaganya, merawatnya. Ya ini bagi saya hal-hal yang no problem, nggak masalah. Yang penting tolong dijaga haknya Allah dalam masalah nasab. Nah, sekarang yang ketiga. Maaf Ustaz, saya potong. Itu anak, kebetulan kan ada saya polisi. Dia ngurusin trafficking kan. Banyak anak-anak perempuan yang di-trafficking. Anak itu lahir nggak ketahuan bapaknya siapa karena ibunya agak sedikit gila gitu di rumah sakit. Jadi memang nggak ketahuan nasabnya. Begitu Ustaz. Kalau dalam Islam nggak ketahuan nasab, masih bisa akhirnya digandengkan dengan bin fulan. Jadi kalau disebut dengan nasab Islam, bedakan dengan administrasi negara. Kalau administrasi negara, silakan kita penuhi hak dia sebagai anak negara. Misalnya dia dapat
kartu dapat akte kelahiran, dia dapat tercatat di kartu keluarga, itu kan hanya untuk administrasi negara agar dengan akte kelahiran ini, dengan catatan sipil di kartu keluarga, anak ini kan bisa mendapatkan hak untuk belajar, untuk mendapatkan paspor, pergi haji, melakukan kuliah dimanapun, itu kan hak administrasi negara. Tapi kalau nasab yang saya sebut dengan nasab Islam, berarti nanti bicara masalah mahram, bisa bicara masalah wali, bicara masalah warisan. Contoh masalah wali pernikahan. Baik nanti dalam buku nikah secara administrasi negara tertulis adalah bapak angkat, silahkan, itu kan untuk administrasi negara. Tapi ketika ijab kabul saya nikahkan, nah ini kan ijab kabulnya ini kalau adalah bapak angkat, dia perlu adanya ijab taukil. Jadi ada ada ijab kabul dulu, perpindahan perwalian, ya, yang disebut dengan wali hakim. Nah, itu berbeda. Jadi menurut saya kita membahasnya khusus kepada hukum Islam. Jadi nanti berkaitan dengan masalah siapa yang menikahi, gimana akadnya, pengucapannya, bin atau bintinya, ini harus jelas. Kalau dia nggak tahu bapaknya, ya udah si bapak asuh membuat surat pernyataan dulu. Biasanya di KUA sih ada bahwa saya Fulan bin Fulan akan menjadi wali hakim untuk seorang anak perempuan Fulan binti Fulan. Kalau nggak tahu namanya kan tinggal Fulan. Udah. Jadi pada saat saya nikahkan, pada hakikatnya dia sebagai wali hakim. Ya. Tapi beda dengan yang di buku. Ya, di buku itu kan administrasi negara. Ya, administrasi negara berarti untuk kepentingan surat menyurat ya, dalam hak bernegara. Ya, tapi nanti masalah warisan, ya nggak bisa pakai apa yang tertulis di dalam akte, nggak bisa karena dia tidak dapat warisan. Dapatnya dari mana? Bisa dapat dari hibah, ya dari hadiah atau dari uang dengar ya yang diberikan dari harta warisan tersebut. Jadi gitu Mbak Riri. Tadi yang ketiga itu saya mau ngomong apa ya sebentar. Lupa. Maaf tadi. Oh iya nggak apa-apa. Saya juga jadi mohon maaf saya jadi lupa tadi yang ketiga apa gitu. Kita sambil inget-inget deh. Oke, siapa tahu teringat lagi Ustazah ya. Iya. Ya, makasih Ri. Ada lagi pertanyaan? Nggak boleh nanya. Mbak Endang, silakan Mbak Endang. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Ini saya kalau misalnya kita ambil anak angkat laki-laki, terus dia udah dewasa, apakah kita wajib juga ngasih tahu ke dia kalau dia itu nasabnya gimana, dari asalnya dari mana gitu, wajib enggak Bu? Ya, makasih Bu Endang. Kalau dilihat dari sebab turun ayat tentang anak adopsi, anak nasab, itu kisahnya Rasulullah sendiri dalam surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 5. Nah, saya menceritakan dulu bagaimana perasaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diturunkan ayat ini pasti berat banget, sama seperti perasaan kita lah, ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum jadi nabi itu sudah dihadiahkan oleh istri tercinta seorang budak, ya yaitu yang bernama Zaid. Ternyata budak ini baik banget, sayang banget sama ya si ayah angkat. Karena memang Rasulullah SAW kan memang orang baik gitu loh, walaupun belum jadi nabi. Saking sayangnya Rasulullah kepada Zaid, dia tidak mau menjadikan Zaid sebagai budak. Dimerdekakanlah Zaid, bahkan dihormati menjadi anak kandungnya. Dengan diberi nama Zaid bin Muhammad. Coba gimana perasaan Zaid, kan seneng banget, itu sebelum jadi nabi loh. Nah, kan bahagia banget, dia menjadi mulia, orang-orang sebagai budak diperlakukan kayak begitu. Dia ternyata udah dimerdekakan, diangkat menjadi anak
kandung seorang ayah yang begitu penyayang, punya karakteristik dan karismatik yang luar biasa. Ini kan Zaid itu bangga banget, senang banget. Sampai Rasulullah jadi nabi. Begitu Rasulullah jadi nabi, bagaimana Zaid bin Muhammad pada saat itu mengorbankan semua yang dia miliki untuk mendampingi ayahnya, ya, yang masih disebut dengan ayah angkat. Waktu hijrah ke Taif, Zaid loh, ketika Nabi Muhammad ditimpuk dengan batu, itu Zaid yang menghalangi tubuhnya si ayah dengan dirinya. Sampai kan Zaid itu berdarah-darah, ya, walaupun ada batu juga yang kena kepada Rasulullah. Bagaimana pengorbanan Zaid sampai di Madinah. Rasulullah SAW ya turun surat Al-Ahzab dulu, menyuruh Zaid bin Muhammad menikah dengan saudara kerabatnya sendiri, ya, Zainab binti Jahash. Ini masih kerabat Quraisy, wanita terpandang. Kan awalnya Zainab gak mau. Ya Allah, semua orang tahu siapa Zaid. Dia mah anak budak. Ya dia terpandang hanya gara-gara diangkat aja jadi anak angkat. Tapi ya turun surat Al-Ahzab, Allah menyuruh kalau Zainab tidak boleh menolak. Ini adalah perintah Allah. Menikahlah Zainab dengan Zaid. Ya, saat itu masih menjadi Zaid bin Muhammad. Bu, ya Zaid itu bilang, nggak ada yang salah dari Zainab binti Jahash. Semua karakternya baik. Cuma dia orang yang temperamen. Jadi Zainab itu cantik, kaya, tapi orangnya emosional. Nah kalau emosional, ya dia suka, inilah mulut lah, suka ngomel-ngomel gitu. Ya, dia baik, dan ngomel-ngomelnya itu ya dia suka mengingatkan ya bahwa ya dia itu sebagai tokoh Quraisy. Zaid bin Muhammad pada saat itu orang yang sangat sensitif. Ya, walaupun Zainab itu enggak dalam konteks menghina, mencela, tapi dia sensitif deh. Ya, dia tahu diri kalau memang pernikahannya ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai singkat cerita, Zaid yang meminta kepada Rasulullah, kalau gimana ya kasus kayak begini, kepingin banget untuk bercerai. Akhirnya turunkan ayat lagi surat Al-Ahzab itu, ya, Allah menyuruh untuk Rasulullah meng-ACC permintaan Zaid ya untuk menceraikan Zainab. Udah diceraikan nih. Tahu-taunya apa? Dalam kondisi Zaid bin Muhammad sedih kayak begini, turun ayat kalau Zaid harus dipanggil tidak lagi menjadi Zaid bin Muhammad. Ya, turun ayat di dalam surat Al-Ahzab, diminta untuk ud'uhum li'abaihim, panggillah dia dengan nama bapaknya, Zaid bin Harisah, kembali menjadi status budak. Coba kalau kita bayangkan perasaannya pada saat itu. Udahlah rumah tangganya tidak langgeng, dalam kondisi kayak begitu turun ayat kalau statusnya dirubah menjadi anak budak kembali, Zaid bin Harisah. Dalam kondisi kayak begini nih Bu, sedih banget Rasulullah. Berat kan Rasul, karena Rasul sayang banget sama Zaid. Ya tapi ya inilah Allah yang mengingatkan. Selesai masa iddah Zainab, ya 3 bulan. Turun lagi ayat kalau Nabi Muhammad disuruh menikahi Zainab. Orang-orang kan pasti berpikir, gila Muhammad. Ya, dia tidak hanya nyakitin anak asuhnya, ya, anak angkatnya, tapi dia menikahi mantan, ya, mantunya, gitu. Tapi itulah Rasulullah SAW ya sengaja ya dibuat skenario oleh Allah seperti ini hanya untuk menghapus kalau anak angkat ini bukanlah hukumnya sama dengan anak kandung. Nah, jadi ya kalau kita bermain dengan perasaan, Rasulullah sudah tertekan dulu perasaannya.
Tapi inilah hukum Islam, karena masalah nasab, kalau kita ingat pelajaran tentang takdir, kita udah pernah belajar tentang takdir kan? Nah, takdir itu, takdir qadha, ada takdir yang qadha Allah putuskan, ya, yang tidak ada hak manusia untuk merubahnya, yaitu diantaranya nasab, jasad, kemudian juga kematian, yang hak prerogatif Allah. Tinggal Bu Endang, bagaimana kita semua ketika tahu kasus seperti ini ada di sekitar kita atau lingkungan kita, bagaimanakah sekarang tinggal menyampaikan dan menguatkan. Yang penting anak itu jangan pernah kehilangan sosok kasih sayang ayah peradaban. Jadi saya sebut dengan ayah peradaban karena Islam menyuruh anak itu yang disebut dengan waladun, itu tidak hanya mesti anak kandung. Dia pun selama dia adalah anak manusia, ya, dia adalah anak muda, maka orang tua yang ada di sekitarnya harus memposisikan sebagai anak yang butuh pendampingan. Jangan kehilangan sosok kasih sayang dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi tetap ini ya Bu, tetap harus dikasih tahu ya kalau kamu itu anaknya siapa gitu ya. Iya, tinggal teknisnya, caranya yang soft, pelan-pelan ya, karena bisa jadi kualitas mentalnya kan tidak seperti Zaid kan gitu kan. Nah, ya, jadi ini kita, soalnya ini Bu, maaf, kasus kan tante saya dulu punya bayi, suaminya meninggal, terus anak bayi ini laki-laki diambil sepupunya. Sekarang ini dia usianya udah 25 tahun, terus mau menikah. Nah, ibunya ini, ibu kandungnya ini nggak boleh ketemu dari bayi sampai sekarang itu nggak boleh ketemu Bu. Jadi kayak diumpetin gitu loh. Waduh, kasihan bener. Iya, terus kemarin itu kan saya bilang, saudaranya bilang kalau anakmu mau menikah ini, gitu tahu. Terus ibu kandungnya ini WA ke ibu angkatnya ini, ngomong pokoknya jangan diputusin nasabnya, ngomong gitu. Terus dia marah langsung diblok sekarang WA-nya, nggak bisa hubungin lagi. Kalau ibu angkatnya berpikir jernih nih, anak itu akan lebih sakit hati ketika taunya bukan dari ibu angkatnya, tapi taunya dari orang lain. Ya. Kan bisa jadi di sinetron kan begitu. Jadi gimana gitu Bu, mau ngomong ke ini kan apa? Suami saya bilang dosa loh, ini nggak maksudnya sampai ibunya ini kangen banget, pokoknya ibu kandungnya ini kangen banget sampai nangis gitu loh, nelpon saya ini gimana, mau cium aja gitu, dia nggak boleh Bu. Iya. Nggak lihat caranya gimana ngomongnya. Iya, yang perlu dikuatkan, mungkin kita cari tahu dulu alasan kenapa ibu angkat ingin memutus. Karena bisa jadi ya ibu angkat ingin memutus pertama karena takut nanti si anak ini melupakan jasa ibu angkat. Atau yang kedua bisa jadi anak ini mungkin sukses, kaya, nanti udah sukses saja deh ya ke ibu kandungnya. Kekhawatiran inilah yang kita perlu menguatkan dengan cara anak ini dikuatkan bahwa sejak saat itu kamu harus tahu kamu punya 2 kewajiban. Dan gak hanya kepada si anak ini, nanti si istrinya pun juga harus tahu. Kalau si istri, dia akan punya 3 ibu. Ibu kandungnya istri, ibu kandungnya suami, dan ibu asuhnya, ibu angkatnya si suami. Karena kita sebagai perempuan bisa jadi kenapa diputusin, karena perempuan itu gak mau kehilangan yang sudah pernah menjadi cintanya. Nah, sekarang tinggal Ibu Endang ya sebagai saudara mengingatkan kepada, bukan mengingatkan, yang mungkin menanamkan kepada si anak laki-laki ini. Kalau kelak kalau nanti dia punya ibu mertua, ya dia punya ibu kandung, dia punya ibu angkat, jangan pernah melupakan dan berbakti kepada 3 ibu ini, 3 perempuan yang berjasa kepada dia. Ibu mertua berarti berjasa
ya menghadiahkan istri perempuan yang mendampinginya, ibu kandung berjasa karena melahirkannya, ibu angkat berjasa karena menjadikan sebagai orang. Ya mungkin kita coba cari ketenangan yang membuat si ibu angkat ini takut. Iya, iya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Banyak ya, Kan perempuan itu paling takut kalau kehilangan. sepertinya begitu, Bu, kehilangan. Tapi kasihan ibu kandungnya juga gitu loh. Udah dia menderita. Sekarang tinggal dikuatkan anak laki-lakinya ini. Dia tidak boleh melupakan 3 jasa. Ya, kalau udah menikah 3 jasa wanita yang jadi ibunya. Ya, betul. Terima kasih, saya khairan. Wa'iyyakum. Jadi kayak sinetron ya? Iya, emang. Soalnya saudara-saudara yang ada hubungannya sama ibu angkatnya ini diblok semua, udah nggak bisa akses ke sana. Ya Allah. Berarti harus ada mediatornya ya Bu ya? Iya. Yang harus dikuatkan anak laki-laki. Saya mah khawatirnya malah nanti anak ini jadi benci kepada ibu angkat. Iya, Marah gitu ya, marah. Iya, bohongin kan. Iya. Baik, Mbak Enang udah cukup? Udah. Oke. Silakan, ada lagi pertanyaan dari yang lain? Nggak ada. Ibu, saya mau nanya nih. Ini saya mau nanya pendapat aja gitu ya. Kan kayak tadi tuh siapa tadi? Anas ya. Anas itu kan ibunya memberikan Anas ke Rasulullah. Berarti kan kalau kita ngeliat sekarang ini kayak anak tuh dititipin ke pesantren, itu kalau saya lihat itu seperti itu Bu gitu ya, ke pesantren gitu. Nah terus tapi kan Anas kan laki-laki ya Bu ya gitu ya. Nah kebetulan saya ini punya dua putri Bu. Dan hanya 2 putri, saya nggak ada punya anak laki-laki. Nah kemudian aku tuh pernah dulu waktu sekarang anak saya tuh udah lumayan cukup gede-gede banget. Nah waktu anak-anak masih misalnya kayak SMP, SMA lah gitu ya, mau masuk SMP lah gitu, kepikiran pernah ngobrol sama suami gitu, kalau misalnya masukin pesantren gimana ya gitu kan, ini bagus gini gitu, apalagi kita di Hong Kong gini gitu. Nah terus tapi kemudian saya juga pikiran gini, anak saya dua-duanya perempuan, saya bilang saya pengen anak saya tuh ngelihat saya, jadi mereka tuh besar melihat ada contoh langsung dalam kehidupan, kayak tarbiyah lah Bu gitu ya. Saya sebagai ibunya, bagaimana saya mendidik mereka, bagaimana saya bersosial dengan masyarakat, bagaimana saya dengan suami. Saya pengen anak tuh seperti melihat saya tuh langsung. Kalau anak masuk pesantren, menurut saya nih pemikiran saya, karena saya juga bukan orang pesantren ya Bu ya. Jadi saya pikir kalau anak masuk pesantren yang ketemunya cuma mungkin, apalagi kalau kita di Hong Kong, anak di Indonesia misalnya gitu ya. Nah itu ketemunya mungkin sekali 6 bulan mungkin gitu, nggak akan sering. Nah anak mungkin secara ilmu bagus, tapi dia nggak ngelihat tarbiyah keseharian saya ke anak gitu loh. Dan kayaknya saya akan miss seperti itu. Nah itu tuh pemikiran saya waktu sama suami gitu. Nah kalau ibu sendiri tuh ngeliat tuh gimana sih anak titipin pesantren sama anak dididik sama orang tuanya gitu? Apa sih maksudnya, apakah memang bahwa pesantren itu adalah, apalagi dalam kondisi sekarang gitu ibu, adalah kayak the best choice gitu, atau gimana kalau kita ngebesarin anak sendiri gitu? Iya. Gimana Bu? Termasuk dengan haknya anak juga ya Bu ya, bagaimana anak melihat apakah dia itu harus pisah sama orang tuanya karena keinginan orang tua misalnya gitu ya. Karena orang tua capek Bu emang mendidik anak gitu ya, apalagi di sini gitu, aduh mesti ngajarin, mesti diajarin semua tuh kita semua gurunya gitu. Nah itu gimana menurut pendapat Ibu? Ya, jazakumullah khair. Jadi antara pendidikan di anak dengan pendidikan di pesantren, mungkin yang perlu saya garis bawahi terlebih dahulu, jawabannya tidak bisa jawaban secara hitam putih, secara syariat, karena ini tidak ada syariat yang menganggap bahwa rumah yang terbaik, pesantren yang terbaik itu nggak ada. Berarti jawabannya adalah jawaban secara subjektif. Maksudnya subjektif apa? Tergantung pertimbangan kedua orang tua. Sebab sekolah manapun adalah mitra bagi kedua orang tua untuk menitipkan pendidikan anak. Ini hanya mitra. Yang namanya mitra berarti kan setiap orang tua harus
cek and recheck dulu, konfirmasi dulu kira-kira sekolah-sekolah yang seperti apakah yang paling cocok bermitra dengan visi dan misi kita, kan begitu. Sebab kalau nanti kita lihat orang-orang yang kepingin masukin ke pesantren nih, jika dia menggunakan landasan secara sejarah para salafus sholih, kadang orang-orang yang memilih untuk mendidik anaknya di rumah, ya dia akan galau juga. Ya, contoh orang-orang yang memilih anaknya itu ke pesantren itu menggunakan pengalaman-pengalaman para salafus sholih, termasuk ya seperti Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ibunya sendiri yang menitipkan kepada Rasulullah SAW. Jadi dari pagi ya itu, jadi ibaratnya Anas itu ya hari-hari itu dititipkan kepada Rasulullah. Ya, walaupun ibunya yang mensupport makanan, tapi hari-hari soal didikan itu selalu bersama dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah deal mau ya dititipin ya Anas bin Malik. Atau Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i kan dari umur 5 tahun itu, dari umur 5 tahun ya, ibunya yang langsung setiap hari ya itu menitipkan ke masjid ya, sampai jangan pernah kamu mau membiarkan seorang ulama pulang keluar dari masjid ini kecuali mereka sudah memberikan satu ilmu kepada kamu. Nah itu ya ketika orang tua menjadikan kalau orang lain, komunitas lain, tempat lain adalah mitra yang paling the best choice untuk dia. Tapi jangan lupa juga ya bersifat dalam masalah kontemporer pendidikan anak yang sudah ditegaskan ya bahwa sarana dan prasarana ini kan tergantung kebijakan syuro, hasil syuro suami istri, kan begitu. Ya termasuk tadi kayak Bu Met ya, saya kalau Bu Met tanya pertimbangan saya secara subjektif, saya pun juga demikian. Jadi dari awal suami saya itu udah menawarkan ya, bahkan nggak cuma SMP Bu Met dulu ya, suami saya terobsesi kepingin anak-anak itu dari kecil ya itu sudah hafal Quran. Itu pengennya dari SD itu mau dititip di pesantren Quran yang anak-anak yang di Kudus, itu kan masih SD gitu kan. Wah, saya bernegosiasi sama suami saya. Ya seperti Ibu Met tadi, saya cuma bilang, saya sebagai ibu yang dititipkan oleh Allah anak-anak, saya tidak mau saya kasih sayang saya, ibaratnya idola mereka terhadap pendidikan itu diduakan. Jadi saya tuh nggak mau diduakan oleh pesantren. Dan saya punya komitmen sama suami. Ya, izinkan saya ingin membuktikan kalau tanpa pesantren anak saya, kalau ayah kepingin dia menghafal Quran, ya dia menjadi anak yang soleh, izinkan saya ya istilahnya tanpa pesantren anak saya akan saya coba cari ya untuk menjadi penghafal Al-Quran. Nah akhirnya karena melihat kesepakatan seperti itu, deal. Ya sebab suami saya tanya, kenapa kok nggak mau ke pesantren? Jujur, saya punya trauma dengan pesantren. Ya trauma pesantren itulah yang membuat saya nggak mau terjadi kepada anak saya. Jadi yang mungkin saya pernah cerita, saya lupa ya di sini pernah cerita atau enggak. Jadi saya menemukan, mohon maaf, itu pasangan lesbian dari dunia pesantren. Dan itu trauma yang luar biasa ya buat saya. Ya, sehingga saya bilang kalau kepengen memasukkan ke pesantren, saya harus cek and recheck dulu ya tentang kamar mandinya, berapa jumlah kamar mandinya, kasurnya, selimutnya kan begitu kan, juga jam mandinya, dan dari apa yang saya hasil survei ke sana ke sini ya cuma satu, saya tidak menemukan pesantren yang buat saya tenang. Saya cuma takut ya kehilangan
Ya, anak-anak saya, ya, mereka kehilangan kasih sayang ya di waktu mereka balik. Jadi izinkan saya anak-anak itu balik ya di tangan saya. Itu semua kembali kepada negosiasi. Jadi nggak ada the best choice, ya itu adalah pesantren. Semua the best choice itu tergantung kesepakatan keluarga. Yang penting kita mau memasukin pesantren kek, nggak memasukkan ke pesantren kek, kita semua udah punya modul mau dibawa kemana anak ini. Begitu Bu Met. Tapi super kerja keras ya Ibu ya. Oh iya, saya bermitranya akhirnya bukan ke pesantren, saya jadi banyak mencari guru-guru pendamping buat anak saya. Kenapa? Karena ternyata anak saya yang pertama oke, no problem, ibuku adalah guruku. Ya, jadi dia mau deh all out ya diajarin sama saya semuanya. Anak yang kedua nggak mau diajarin. Ya, ibuku adalah ibuku, bukan guruku. Jadi saya ajarin baca, saya ajarin ngaji, huruf hijaiyah, nggak mau. Jadi saya cuma ngajarin kakaknya aja, dia cuma dengerin. Akhirnya mau nggak mau saya harus kerja keras ya manggil guru privat. Ya, jadi cuma guru privat gaji. Sampai sekarang ya, setelah dia sudah menghafal Quran, kadang disuruh tasmi sama kita kan gitu, banyak negonya. Inilah udah sampai sekarang saya panggil guru-guru privat. Jadi yang akhirnya yang saya harus keluarkan dana lebih ya untuk privat sebagai mitra ya, saya dalam mengajarkan anak-anak. Begitu Bu Met. Jadi itu mungkin tambahan solusinya Ibu ya, jadi cari guru privatnya untuk menutupi mungkin kekurangan atau ketidakmampuan kita dalam mendidik anak kita, atau anak kita memang butuh guru karena dia pengen ibunya sebagai ibu aja gitu ya. Itu anak saya kedua. Ibuku, umiku adalah ibuku, bukan bu guru. Dari kecil nggak mau. Ya udah. Ya, baik, ada lagi pertanyaan? Kata anaknya ngomongin ya. Oh di sana ya. Ya kan di rumah. Mau kita pergi ke Hong Kong kek ya tetap aja di rumah laptop. Iya, baik. Baik, silakan ada pertanyaan lagi? Ada? Dini ada pertanyaan, Din? Ini cukup deg-degan soalnya. Ibu, Sinta boleh satu Bu? Oke, silakan Mbak Sinta. Silakan Mbak Sinta. Ya, kalau tadi berhubungan dengan hak anak, dari pandangan Islam sendiri, hak anak untuk dinafkahi Bu itu ada umurnya nggak sampai berapa gitu? Karena saya dari putus-putus di saya atau di Bu Sinta ya? Bahwa selain itu di Sinta kayaknya. Saya saya pindah. Saya sudah dengar tadi sampai usia berapa. Terus setelah itu? Wifi. Sudah jelas Bu? Halo. Oh iya. Tadi jelas, anak tuh ya, dinafkahinya itu ada dalam Islam sendiri ada maksimalnya umur berapa enggak? Karena saya pernah dengar dari salah satu ustadz, bukan masalah hak anak tapi masalah ini juga maksudnya kita juga harus memberikan ada kewajiban diri kita tuh untuk memberikan pendidikan untuk anak, bahwa anak itu harus bisa berwirausaha sendiri ya, karena pada saat Rasulullah juga dulu diberikan gembala, sudah mulai menggembalakan itu dari umur yang sangat muda gitu. Bagaimana pandangan Islam tentang hak anak itu sampai umur berapa sih Bu harusnya dinafkahi atau diberikan biaya pendidikan gitu? Oke. Ada dua hal nih yang ingin saya diskusikan bersama-sama dengan teman-teman. Pertama, soal Rasulullah mengembala kambing. Ini yang saya mau garis bawahi dulu. Kita harus membedakan kehidupan Rasulullah kapan menjadi sunnah, kapan menjadi sebuah cerita. Ya,
bukankah kehidupan Rasulullah ketika Muhammad bin Abdullah, berarti dari umur 0 sampai 40 tahun 6 bulan, ini kan belum jadi nabi. Muhammad bin Abdullah, berarti semua yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah itu hanyalah sebuah siroh. Kalau siroh berarti sebuah cerita, lembaran hidup yang pernah dilalui oleh Nabi Muhammad yang murni, belum berdasarkan bimbingan wahyu, tidak menjadi hukum. Contoh, dia menikah umur 25 tahun, istrinya umur 40 tahun. Itu kan sebuah sejarah yang realita pernah dilakukan sama Rasul, bukan jadi hukum sunnah. Maka seorang wanita ya terbaik ketika dia menikah dengan seorang laki-laki soleh ya ketika berumur 25 kan enggak. Termasuk ketika Rasulullah umur 8 tahun sejak kakeknya meninggal, lalu pamannya menyuruh mengembala kambing. Nah, kita harus tahu dulu latar belakang Rasulullah mengembala kambing itu apa. Awal mulanya kan sebenarnya bukan disuruh mengembala kambing, dibawa oleh pamannya untuk ikut berniaga. Tapi di tengah jalan dicegat sama Bukhaira, seorang ahlu kitab yang melihat tanda-tanda kenabian. Apa kata Bukhaira? Anak ini kalau nanti ketahuan sama kaumku, dia akan dibunuh. Langsung kan, Abu Thalib cintanya kepada Rasulullah menyuruh pemuda-pemuda yang tangguh mengembalikan Nabi Muhammad pada saat itu ke Mekah. Dan biar nggak ketemu sama orang, solusinya di mana? Di pinggiran kota. Disuruh mengembala kambing. Ini bukan berdasarkan bimbingan wahyu. Ini adalah sirah. Bukan menjadi sunnah. Kapankah menjadi sunnah? Yang berdasarkan bimbingan wahyu. Ketika berumur 40 tahun 6 bulan. Nah, setelah Muhammad Rasulullah SAW, semua yang dilakukan menjadi sunnah. Tapi kalau Muhammad bin Abdullah, yang dilakukan itulah sirah nabawiyah. Belum jadi sunnah. Jadi, saya kurang sepakat kalau menjadikan hukum ketika Muhammad bin Abdullah sebagai sebuah sunnah. Satu. Terus yang kedua, bicara masalah nafkah, berarti oke, ini bicara masalah hukum Islam. Ya, berarti kaitannya bukan dengan sirah, tapi kaitannya dengan hukum fikih. Surat Al-Baqarah ayat 233, Allah hanya menyebutkan kalau wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Seorang ayah dia berkewajiban memberi rezeki, sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan kepada anak dan istrinya. Ya, nah dari sinilah akhirnya para ulama menjelaskan secara ahkam fikih yang disebut dengan nafkah. Al-Quran menyebutkan dengan rezeki, berarti nggak cuma makan. Rezeki itu berarti kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Istri dan anak. Jadi ada uang untuk anak, ada uang untuk istri. Satu. Terus yang kedua, bab tentang sampai usia berapakah tanggung jawab. Nah, ini tidak bisa dilihat dari sudut pandang ayah saja. Karena semua perlu dukungan, kesiapan dari masyarakat. Termasuk pola pendidikan. Di Indonesia, lihat pola pendidikan sampai SD, SMP, SMA udah bisa mandiri belum? Belum. Kan begitu, belum bisa mandiri. Kenapa? Karena memang pola pendidikan seperti itu. Ya, bahkan ketika kuliah pun udah mandiri belum? Belum bisa mandiri. Nah, karena memang kondisi situasi yang lingkungan tidak menjadikan kemandirian, maka disitulah ya peran orang tua. Kalau memang belum sampai tingkat mandiri, jangan sampai akhirnya membuat anak ini telantar. Disitulah peran ayah yang tetap punya kewajiban untuk menjadikan persiapan anak ini jadi orang. Kan begitu. Ya, bukan berarti ini anak udah kuliah berarti udah nggak lagi dinafkahi. Bapaknya udah nyiapin belum? Kalau si anak ini setelah lepas dari ayahnya, dia tidak akan terbengkalai pendidikannya. Karena di Indonesia ada kalanya ya posisi
prestasi sangat menentukan posisi. Gimana dia punya prestasi kalau sekolah aja tidak dia lakukan dengan baik karena dia harus berbagi nyari nafkah ya dengan sekolah. Bedakan ya juga nanti dalam masalah anak perempuan. Baru kalau anak perempuan sampai dia diserah terimakan kepada suami. Tapi jangan lupa terjadi sesuatu dengan suaminya, siapa yang menanggung anak perempuan ini? Dikembalikan kepada ayahnya. Jadi kalau bicara tentang konteks nafkah yang harus kita pahami sampai anak ini barometernya tadi tuh surat Al-Ahqaf ayat 15. Sampai anak ini mampu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya dan kepada kedua orang tuanya. Sekarang tinggal orang tua mau memutus nafkah terserah ya kapanpun, yang penting anak ini tidak dibiarkan terlantar. Ya, dia dipenuhi segala haknya untuk menjadi orang. Begitu, Bu Sinta. Jadi tadi ada proses persiapan untuk anak menjadi mandiri juga perlu ya, Bu ya? Iya. Dan jangan dijadikan patokan umur 12 tahun. Siap. Terima kasih, Bu Ustaz. Sama-sama. Kecuali kalau pendidikan kita pendidikan yang entrepreneur ya. Iya. Senang juga ibu-ibunya, dapat duit juga dari anaknya. Alhamdulillah. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan sebelum berakhir? Satu pertanyaan lagi, silakan. Ada? Baik, kayaknya nggak ada, Bu. Oke. Baik, Ibu jazakillah khair kembali kami ucapkan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sharing pada kesempatan ini menjadi amal jariah bagi Ibu dan bermanfaat bagi kami, insyaallah. Kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Ibu, kita tutup Ibu pengajiannya.